Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, rezeki merupakan salah satu berkah terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Konsep rezeki dalam Islam tidak hanya terbatas pada hal-hal materi, tetapi juga mencakup ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, kesehatan, dan segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan, sekaligus berusaha dengan cara yang halal dan sesuai dengan petunjuk agama. Ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu mendatangkan rezeki. Salah satunya adalah benda-benda yang sering kita gunakan untuk beribadah, serta benda-benda yang terkait dengan aktivitas keagamaan. Menurut beberapa riwayat dalam Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat 5 jenis benda yang sangat disukai oleh malaikat pembawa rezeki dan bisa mendatangkan keberkahan, serta kelancaran rezeki jika ada di rumah kita dan kita gunakan dengan cara yang benar. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai 5 jenis benda tersebut menurut Islam dan hadis Nabi. 1. Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mengandung wahyu untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber rezeki yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya mengajarkan tentang pentingnya membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa rumah yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat pembawa rezeki akan mendatangi rumah tersebut. Salah satu hadis yang relevan adalah, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, maka akan teranglah bagi penghuninya. Sedangkan rumah yang tidak dibaca Al-Quran, maka akan gelap bagi penghuninya. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, baik di rumah atau di tempat ibadah, kita membuka pintu-pintu keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani hidup. 2. Sajadah, alas sholat. Sajadah adalah alas yang digunakan untuk melaksanakan sholat, yang merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam. Sholat adalah tiang agama, dan seorang Muslim diwajibkan untuk melaksanakannya 5 kali sehari. Sajadah bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan sholat, tetapi juga simbol kesucian dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kali seorang Muslim mengerjakan sholat dengan penuh khusyuk, maka malaikat-malaikat Allah akan hadir di sekelilingnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Malaikat-malaikat ini juga akan membawa rezeki bagi orang yang taat dalam beribadah, termasuk ketika ia menggunakan sajadah untuk sholat. Hadis yang menjelaskan hal ini adalah, barang siapa yang melakukan sholat, maka Allah akan mencatat untuknya kebaikan, dan malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memiliki sajadah yang digunakan secara rutin untuk sholat, kita membuka jalan bagi datanya rezeki dan berkah dari Allah,
karena setiap solat yang kita kerjakan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan meminta agar diberikan kelancaran rezeki. 3. Sarung dan mukena untuk solat. Sarung dan mukena adalah pakaian yang digunakan oleh muslim ketika melaksanakan solat. Sarung digunakan oleh pria, sementara mukena digunakan oleh wanita. Keduanya merupakan simbol kesucian dan kehusyukan dalam beribadah. Memakai sarung dan mukena yang digunakan khusus untuk solat dapat menjadi sarana untuk mendatangkan rezeki, karena dengan beribadah menggunakan pakaian yang suci dan bersih, kita menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa pakaian yang baik dan bersih adalah bagian dari ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Mengenakan pakaian yang digunakan khusus untuk ibadah menunjukkan rasa hormat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks rezeki, pakaian yang digunakan untuk sholat menunjukkan komitmen kita dalam menjaga kesucian hati dan tindakan yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. 4. Tasbih. Tasbih adalah alat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan menggunakan tasbih adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan umatnya untuk berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan, karena zikir adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh keberkahan. Salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan zikir adalah, barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dan mendatangkan rezeki yang tidak terduga. Hadis riwayat Ahmad. Zikir yang dilakukan secara rutin dengan menggunakan tasbih dapat membuka pintu-pintu rezeki yang luas, baik rezeki dalam bentuk materi, kesehatan, maupun kebahagiaan batin. Ketika seorang muslim berzikir dengan penuh khusyuk, malaikat-malaikat Allah akan hadir untuk memberikan pertolongan dan keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. 5. Speaker aktif yang rutin memutar bacaan Al-Quran. Speaker aktif yang memutar bacaan Al-Quran secara rutin di rumah memiliki kekuatan untuk mendatangkan keberkahan dan melancarkan rezeki. Rumah yang sering didengar ayat-ayat Al-Quran oleh penghuninya akan dipenuhi dengan berkah dan cahaya ilahi. Malaikat-malaikat pembawa rezeki akan mendatangi rumah yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Jika mereka menemui majelis yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan mengelilinginya dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan memutar bacaan Al-Quran melalui speaker aktif, kita menciptakan suasana yang penuh dengan keberkahan. Rezeki akan mengalir lebih deras, baik dalam bentuk materi, kebahagiaan, maupun ketenangan hati, karena kita senantiasa mengingat Allah dan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kelima benda tersebut merupakan sarana yang dapat membantu kita mendatangkan rezeki dan keberkahan dalam kehidupan. Dengan memanfaatkannya untuk tujuan ibadah, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang datang tidak hanya berupa kekayaan materi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan hati, dan kesehatan. Selain itu, penting untuk selalu menjaga niat kita dalam menggunakan benda-benda tersebut. Jika kita memanfaatkannya dengan niat yang ikhlas hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap tindakan tersebut akan menjadi ladang pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa segala usaha yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariatnya akan dibalas dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tidak hanya benda-benda ini yang memiliki nilai keberkahan, tetapi niat dan kesungguhan kita dalam beribadah dan mengikuti petunjuknya yang akan membawa rezeki yang melimpah. Dengan demikian, mari kita terus berusaha untuk memanfaatkan waktu, benda, dan kesempatan yang ada dalam kehidupan ini sebaik-baiknya,
agar keberkahan dan rezeki senantiasa mengalir dalam hidup kita. Semoga dengan menjaga rumah dan kehidupan kita dengan benda-benda yang disukai oleh malaikat pembawa rezeki, rezeki akan mengalir deras dan kehidupan kita menjadi lebih berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.